apakah ada kitab yang menerangkan silsilah ya Wali Songo sampai ke Rasulullah gitu kan ya, atau tidak. Nah, ini menjadi perdebatan. Makanya seringkali ada statement yang mengatakan bahwa sejarah Wali Songo spekulatif. Nah, ketika sejarahnya spekulatif, apalagi nasabnya, ini kita mencoba untuk membedahnya. Kalau dikatakan kitabnya yang seperti apa, saya tidak melihat. Setidaknya dari uraian Kiai Ilzam 2 hari yang lalu atau hari kedua dalam pertemuan di Banten, ada. Artinya kalau kita mau mengambil dari kasarnya Sunan Ampel ya, Sunan Ampel ke Ibrahim Asmoro atau As-Samarkan ke Jamaluddin Al-Akbar, begitu. Artinya ada kesinambungan ke sana dan tidak melalui Ba'alawi. Jalurnya itu ada kesamaan, kalau tidak dikatakan sama persis dengan yang pernah sampai tayangkan wawancara dengan Tubagus Nur Fadil, yaitu melalui Musa Kadim. Artinya itu manuskrip ya? Ya, manuskrip. Bukan sebuah kitab yang dipublish. Kalau yang di sana kan kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, dinamika nasab Ba'alawi kemudian versus nasab Wali Songo menjadi sebuah dialektika yang luar biasa dahsyat ini Gus di sosial media. Nah, table di situ ya. Walau sampai sekarang itu belum terjadi titik temunya. Terus yang kedua, ini tentang Wali Songo. Nah, Wali Songo itu banyak perspektif. Kalau dari Sunan Ampel ke bawah, oke lah itu silsilahnya ada ya sampai sekarang itu kan ya. Keturunannya ada. Tetapi dari Sunan Ampel atau Wali Songo ke atas ini yang menjadi perdebatan. Nah, makanya tidak muncul ke permukaan apakah ada kitab yang menerangkan silsilah ya Wali Songo sampai ke Rasulullah gitu kan ya, atau tidak. Nah, ini menjadi perdebatan. Makanya seringkali ada statement yang mengatakan bahwa sejarah Wali Songo spekulatif. Nah, ketika sejarahnya spekulatif, apalagi nasabnya, ini kita mencoba untuk membedahnya. Menurut sepengetahuan Anda ini ya, tentang kiprah Wali Songo dan sejarahnya, itu seperti apa ini? Saya ingat buku yang diterbitkan oleh Ki Agus sebelum Atlas Wali Songo, itu beliau menulis buku yang kemudian menjadi Atlas Wali Songo. Itu adalah judulnya rekonstruksi sejarah Wali Songo. Karena sejarah yang ada itu lebih kepada mitologi. Tentang pendekatan secara arkeologi itu sedikit sekali. Maka Ki Agus membuat buku judulnya adalah rekonstruksi sejarah Wali Songo yang kemudian menjadi dikembangkan lagi ya menjadi Atlas Wali Songo. Maka memang ketika berbicara teoritik penulisan tentang Wali Songo ini beragam. Umum kita melihat ketika Wali Songo itu kan dihitung dari Malik Ibrahim sampai Sunan Muria. Kan begitu. Itu biasanya setidaknya kita akan mendapatkan dalam tulisan Sholohin Salam ya, yang beredar, yang banyak beredar ya, dan di buku-buku juga seperti itu. Sementara menurut hasil tilian Kiai Agus dengan berbagai pendekatan itu tidak seperti itu. Termasuk istilah Wali Songo itu sendiri apa dan bagaimana kan sampai sekarang sejujurnya belum ada kepastian yang pakem yang menyatu dari sejumlah sejarawan kan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan silsilah Wali Songo ke atas, kalau ke bawah ada kata jenengan tadi, ke atas anggaplah umpamanya kita melihat dari Sunan Ampel, atau apabila kita melihat leluhur Sunan Ampel, secara umum dikatakan beliau adalah putra dari Ibrahim Asmorokan atau As-Samarkan. Ibrahim As-Samarkan ini adalah putra dari Jumadil Kubro, kurang lebih seperti itu dalam banyak tulisan. Dan Syekh Jumadil Kubro inilah yang di Banten kemarin dikupas pada hari kedua dengan nama Jamaluddin Al-Akbar ya. Menurut keterangan Ketua Naat Naqabah Ansab Aulia Tis'ah, Ki Haji Ilzamuddin yang dari Madura itu sama dengan saya. Cuman gimana? Beda nasib sama beda nasab. Beda nasib sama beda nasab gitu kan. Tapi jangan-jangan nasabnya sama lagi. Sama-sama ke Nabi Adam. Jadi intinya bahwa beliau di NAT itu sudah lama ya. Saya pernah mengikuti perkembangan berdirinya NAT itu melalui grup ya. Memang sengaja dibuat untuk awalnya itu lebih kepada
mencari balung-balung yang terpencar gitu. Jadi anak turunan Wali Oke. Songo disewani kemudian dicatat. Terus ke atasnya itu memang akhirnya dilakukan penelusuran. Penelusurannya ada dari manuskrip-manuskrip yang dikomparasi satu sama lain sampai menurut Kiai Ilzam nih ya, menurut Kiai Ilzam Iya, iya. sampai ke negara setempat. Artinya umpamanya nih satu contoh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Al-Akbar itu Oke. dia melalui Samarkand, melalui Campa, Samarkand, terus ke atasnya ternyata ke Irak. Kurang lebih seperti itu ya. Lah, maka dicarilah kitab-kitab di Irak yang mewarisi wali-wali. Kan Oke, gitu ya. iya. Mewarisi penyebar-penyebar Islam. Ditemukanlah kitab itu kemudian dipadukan dengan sumber-sumber manuskrip Madura. Madura itu kalau setidaknya ada dua yang dipakai, yang manuskrip Sumenep sama manuskrip Tanjung apa gitu namanya. Oke. Tanjung Sekar Gedaton yang di Bangkalan. Kemudian naskah ini dikomparasi lagi dengan naskah Serat Panengan kalau tidak salah di Jogja. Tulisan Ronggo Warsito. Tulisan Ronggo Warsito ini menurut beliau itu juga merujuk kepada naskah dalam keraton. Mencari satu nama ini kesesuaiannya kemana kan Iya, begitu. iya, Terus dikomparasi lagi juga dengan Pustaka Dara Agung. Pustaka Dara Agung ini yang sebenarnya naskah muda ya, tapi itu banyak dipakai termasuk oleh Ki Agus juga menggunakan Pustaka Dara Agung itu Demak. Artinya dari sejumlah naskah tadi ini dikomparasi Iya, ada iya. kesesuaian. Maka dari kesesuaian nama itu dikomparasi juga dengan yang kitab yang kasarnya gitu ya, yang ada di Irak gitu. Ada nggak turunan bernama ini, bernama ini, ternyata ada. Iya. Maka kalau dikatakan kitabnya yang seperti apa saya tidak melihat. Setidaknya dari uraian Kiai Ilzam 2 hari yang lalu atau hari kedua dalam pertemuan di Banten Ya. ada. Artinya kalau kita mau mengambil dari kasarnya Sunan Ampel ya, Ya. Sunan Ampel ke Ibrahim Asmoro atau As-Samarkand ke Jamaluddin Al-Akbar atau Iya. Jumadil Kubro. Kata Kubro ini dari hasil tilian saya sendiri memang beliau penganut dari Thariqah Kubrawiyah, itu juga hasil penelitian dari Martin van Brunissen juga begitu. Artinya ada kesinambungan ke sana dan tidak melalui Ba'alawi. Oke. Jalurnya itu ada kesamaan, kalau tidak dikatakan sama persis dengan yang pernah sampai tayangkan wawancara dengan Tubagus Nur Fadil, yaitu Iya, melalui iya. Musa Kadim. Begitu. Oke, artinya itu manuskrip ya? Ya manuskrip. Bukan sebuah kitab yang dipublish Kalau yang kan? di sana kan kitab. Iya. Artinya kan begini, taruhlah yang di Irak ini punya kitab. Tapi kita juga ketika bicara manuskrip, uji manuskripnya dulu kan gitu. Betul. Kalau ketika uji manuskrip itu secara karbon menunjukkan angka yang benar ditulis pada masa itu, kan menunjukkan angka tahun. Kedua, kalau manuskrip ada 3 manuskrip, ada kesesuaian, itu Oke. kan sama kan dengan naskah-naskah kitab sekalipun. Artinya keraguan mana yang akan kita pakai artinya kitab itu adalah sebuah manuskrip yang diterbitkan. Sementara ini kan kitab juga tapi tidak diterbitkan. Oke. Kenapa tidak diterbitkan? Karena memang khusus keluarga. Iya. Maka ketika ada 3 manuskrip, namanya ada kesesuaian walaupun terjadi perbedaan sedikit, dan angka tahunnya ada kesesuaian walaupun mungkin terjadi sedikit, terjadi perbedaan sedikit, itu biasanya dianggap sama. Oke, Kan iya, teorinya iya. ke sana. Ya, artinya untuk pencarian nasab itu manuskrip pun menjadi sebuah metodologi yang sah Dalam untuk pencarian hal nasab. apapun, Iya kan? karena ketika tidak harus berbentuk kitab yang dipublish kepada umum kan? Kalau memang ada, kenapa tidak? Iya, kalau ada. Kalau memang Tapi ada. kalau tidak ada, Kalau tidak manuskrip Iya, terus yang dikatakan ada, faktanya mana? Oke, kan iya, gitu. iya, Ya oke. kalau yang terjadi persoalan kepada, umpamanya mohon maaf, Ba'alawi dengan teori pendekatan manuskrip, persoalannya manuskripnya mana kan begitu. Oke, itu di situ gitu Iya. ya. Oke, ya. Oke, jadi intinya bahwa jalur Wali Songo itu setelah terjadi penelusuran itu tahun berapa itu penelusuran? Yang disampaikan sih 2 hari lalu ya, hari kedua dalam pertemuan di Banten. Di Banten, ya. Tapi kalau berdirinya Anad itu tahun 2000 berapa saya lupa ya, tapi sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu lah ya. Nah, kalau mereka melakukan penelitian ya tentu tidak hanya sehari kan Pak. Iya. Artinya dari manuskrip-manuskrip yang ada, dan itu kan mereka sebelumnya tidak banyak bicara kan. Muncul yang saya ingat ini memang Anad sudah banyak, bahkan didatangi oleh ketua Nakobah dari Maghrib, karena kan nanti Wali Songo itu juga ini kembali kepada teori, anggaplah yang umum tadi itu. Sorry, ini Wali Songo apa Sunan Ampel ini?
Ketika berbicara Sunan Ampel, ya kan? Ketika bicara Jamaluddin Al-Akbar, itu kan nanti runtutannya banyak. Artinya ada kait-mengkait dengan anggota Wali Songo yang lain. Kan begitu. Dan kalau menggunakan teori Kiai Haji Agus Sunyoto, teori Ki Agus ini Wali Songo itu kan dihitung dari Sunan Ampel. Maka ketika umpamanya sama kayak NU, pendiri NU banyak, tapi umumnya kita memanggil Mbah Hasyim Asy'ari kan gitu. Kita inilah aja fokus ke Sunan Ampel lah ya, biar tidak bias. Tapi Sunan Ampel itu jangan lupa kan, beliau punya keluarga Maulana Ishak, Sunan Bonang, Sunan Derajat, setidaknya 3 itu kan. Iya, di situ. Itu Kiai Munawir tuh. Kiai Munawir ini, tugasnya Kiai Munawir ini. Halo Kiai Munawir. Al-Qasimi, Raden Qasim ya. Raden Qasim. Dan Derajat. Pernyataan ada rumor yang mengatakan bahwa sejarah Wali Songo spekulatif ke atasnya itu bisa dinafikan dengan pendapat ini. Dengan pendapat. Ya bisa juga ke sana, tapi kan setahu saya Terah Wali Songo umumnya yang saya kenal itu tidak terlalu mengagung-agungkan itu kok. Bahkan dibelajatin pun awal-awalnya diam saja kok. Karena apa? Tugas mereka adalah bagaimana mengembangkan perjuangan leluhur, bukan mencari pembenaran siapa leluhur. Bahwa mereka melakukan penelusuran sampai akhirnya tes DNA. Itu karena apa? Karena untuk membuktikan saja di antara mereka. Tapi ujung-ujungnya ketika ada seorang Habib mengatakan Wali Songo tidak ada turunannya, publish juga kan. Satu di antaranya adalah Putra Ki Hasan Genggong kan. Beliau itu terahnya ini sama juga nanti ke atasnya ke Musa Kadim juga, walaupun bukan dari Sunan Ampel tapi dari Sunan Giri ke Maulana Ishak. Saya ingat pernyataan beliau, Kiai Ilzamuddin menyatakan ketika beliau diwawancarai bukan podcast, diwawancarai TV di Genggong sana, setelah ada hasil tes DNA itu beliau mengatakan ada sama serat tadi itu naskah Madura, naskah Panengen Jogja, terus karena ada sambungannya ke Malaka dicari ke Malaka, ternyata ada kesesuaian di Malaka nyambungnya ke Irak, dicari ke sana ternyata ada kesesuaian, kemudian dilakukanlah tes DNA dan ternyata hasil DNA-nya saya nggak ngerti ya istilah DNA bagaimana dan seperti apa, intinya menurut beliau kasarnya gitu ya, terah dari Musa Kadim yang ada di Irak secara DNA itu ada kesesuaian dengan cucu Kiai Haji Hasan Genggong yang terah dari Maulana Ishak. Maulana Ishak ke atasnya itu sama juga dengan leluhurnya Sunan Ampel. Jadi di situ ya. Jadi bahwa sejarah Wali Songo spekulatif itu tidak benar gituan ya. Kalau peristilahan sejarah Wali Songo spekulatif sebenarnya bisa kebalik. Saya pernah membaca sebuah artikel setidaknya tahun 1700-an sudah ada manuskrip yang ditemukan oleh seorang peneliti yang ada spekulasi di sana untuk menghilangkan jejak Wali Songo. Jadi upaya untuk menghilangkan perjuangan Wali Songo itu setidaknya dari sebuah artikel yang saya baca yang menukil dari sebuah manuskrip awal abad 18 1700 sekian, itu sudah ada konspirasi untuk menghilangkan atau mungkin mengaburkan perjuangan bahkan mungkin sejarah dari Wali Songo itu sendiri. Malah kebalik. Pemirsa, memang menarik ini bahwa dari sisi kitab yang membahas nasab Wali Songo itu atau dari Sunan Ampel atau dari Jamaluddin Kubro itu ke atas, memang dari catatan kitab itu tidak ada, tetapi ada manuskrip. Tidak ada kitab yang diterbitkan. Tetapi ada manuskrip yang manuskrip keluarga yang mencatat seperti itu ya. Tapi ada kitab nanti namanya Samsudzohiro mencatatnya, tapi disambungkannya ke Asmat Khan melalui India. Jadi yang benar bagaimana ini? Kalau yang Asmat Khan ke India, hasil ngaji sejarah saya dengan Kiai Haji Agus Sunyoto, sejak saya masih di Les Bumi beberapa tahun yang silam, belum rame-rame begini, beliau sudah mengatakan itu tidak benar. Tapi waktu itu mau menyampaikan seperti sekarang akan jadi polemik besar, maka beliau mendiamkan.
Artinya beliau sudah punya data. Pas benar atau tidaknya ini adalah sebuah uji materi nanti ketika mau menelisik. Hanya saja dari temuan manuskrip yang mungkin masih original dari kiai-kiai kampung lah kasarnya ya, yang sebelumnya belum pernah muncul ke permukaan, tapi kemudian dimunculkan dan hasil penelusuran serta tes karbon semua membuktikan validitasnya, maka yang menurut saya kita terima yang ini. Oke. Nah, sekarang manuskrip itu ada di siapa nih? Ada di NAT. Oh, di NAT. Naqaba Ansab Auliatis. Beliau mengatakan ada 3 peti manuskrip. Terah Wali Songo. Maka belakangan muncul kebangkitan gitu-gitu ya. Oh, kebangkitan pribumi gitu ada. Ini ada banyak ya. Kurang sependapat ya. Saya kurang sependapat sebab manusia di Indonesia ini menurut teori antropologi yang pribumi kan suku mana gitu. Tapi kalau kita ini ras Nusantara, saya yakin ras Nusantara karena kecilnya ada toh di belakang saya, rambut saya ikal, hidung saya tidak mancung, dan kulit saya coklat, saya terah Nusantara. Darah ras Nusantara. Tapi istilah pribumi non pribumi saya pikir tidak terlalu indah untuk digaungkan karena nanti terjadi pembelahan di antara kita dari kedua belah pihak kalau boleh dikatakan. Ya dari oknum lah, saya pikir tidak bagus lah. Dan apabila ada hal lain seperti kita mengkritisi sejarah yang kaitannya, mohon maaf pelakunya dari oknum Habib, jangan lantas dikait-kaitkan dengan persoalan nasab. Ini kan persoalan pelurusan sejarah. Contoh ketika sejarah NU di dalam tanda petik ya, bukan tanda petik, memang benar dirusak oleh salah satu oknum Habib, kita bahas di podcast ini. Itu tidak ada urusannya dengan nasab dan pribumi non pribumi, bahwa ada sejarah diselewengkan kan begitu. Siapapun pelakunya, kebetulan oknum Habib kan seperti itu Pak. Ini yang seringkali belakangan ini orang salah sangka ketika kita membahas perusakan atau membelokkan sejarah, salah satu sejarah di Indonesia termasuk sejarah NU oleh oknum Habib. Terus kita membahas itu, lantas kita itu dianggap bagian dari orang yang anti Habib. Kan begitu. Betul. Ini yang menurut saya kita harus pilih. Apa kadang-kadang saya agak berpikir begini, apakah kita ini belum siap, generasi saya ini belum siap untuk berdialektika ilmiah sehingga tidak bisa memilah satu sama lain gitu. Nah, itu generasi Bobby Bomber itu seperti itu kan. Tapi sebenarnya generasi milenial itu tidak begitu amat. Mudah-mudahan mereka ya tambah cerdas dengan adanya dialektika diskursus yang sedang berkembang ini, mengkristal menjadi satu keilmuan lah gitu. Dan urusan nasab bagi saya adalah sesuatu yang penting, dan yang terpenting adalah urusan nasib. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Apakah mempercayai bahwa nasab Wali Songo atau sejarah Wali Songo spekulatif atau sebaliknya? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.